Nun. Punten, Kang. Punten. Kang. Sampurasun. Kumaha kabarnya, Damang? Alhamdulillah, Kang. Aduh, dari Ini dari Cibodas. Oh, Ya. bawa surat izin dari RT. Enggak, kita dari Wanaraja, Kang. Oh, ada izinnya nggak ini? Ada, Kang, tadi udah minta di pos ronda. Oh iya, silakan. Lagi ini, Kang. Duh, panas-panas gini. Iya, nggak apa-apa, Kang. Nama aja cari rezeki. Oh iya. Iya. Apa ini? Bawa apa ini? Kita lagi jualan saus, Kang. Oh, saya kira madu ini. Iya, ini madu juga saus nih. Oh, oke. Iya, kalau dimakan bisa dimadu nih. Nah, Bisa ya. iya, ini kalau Kang coba ini kan ini bisa madu satu nih, dua, tiga, Kang. Oke. Nah, Kang coba yang madu satu dulu, Kang. Ini Apa ini ya? saus tomat, bulat, licin, dan manis. Iya. Kan saus sambal ini. Oh, salah. Kok tahu ya? Ini Iya. saus sambal ini. Iya, Chili sauce ini? iya chili saus. Jadi ini chili saus yang chili cabenya tuh bulat, Kang. Cabenya bulat. Bukan heksagon. Oh, oke. Oke. Jadi ada cabai yang bentuknya Dari heksagon. mana cabenya nih? Ini cabenya di Wanaraja, Bang. Warna aja. Iya. Saya asli Garut, Bang. Oh, Nah, dari kecil memang orang Garut. Sunda mungkin ngomongnya cengek domba gitu. Oh ya? Betul nggak ya cengek domba ya? Iya, benar, Kang. Cuman saya kan lama di luar, jadi bahasa Sunda saya memang udah agak habis ya. Nah, Apa ini? Enak nih? ini enak. Nah, jadi kalau untuk madu pertama ya harusnya pedasnya cabenya kayak gini, Kang. Oh, gitu. Jadi bisa menahan cemuhan istri pertama ya ini. Oke. Coba dulu. Jadi pedasnya sepedas ocehan itu pertama. Iya, Pedas itu ya. gitu. Dicoba. Boleh dicoba nih? Coba, Kang. Halal, Alhamdulillah. higienis. Alhamdulillah. Wah. Nah, kita Prosesnya juga pakai udah lulus BPOM. BPOM. Iya. Udah halal juga ya. Iya, dan halal juga udah dapat sertifikatnya. Ya. Boleh dicoba nih? Sampurasun. Monggo. Monggo, coba ya. Ya. Saya memang ada kecukupan Jawa sedikit ya, jadi monggo. Nah, mangan. Nah. Madang, Lur. Pedas. Wih, terasa. Rasa pedasnya nih. Nah, karena cabai Wanaraja tuh, Kang. Cukup nih pas nih. Iya. Umum orang bisa nikmatin pedasnya. Nah, Manisnya, asamnya, iya. itu juga ada sih dapat. Kita tidak menggunakan chemical romance. Ya, chemical romance. Oh, oke, chemical. Black Friday. Oh, Ya. Black Parade, sorry. Ya, sorry, Oke, Mak. oke. Ya. Ya, enak. Itu apa lagi satu? Ini cabai asli. Nah, ini Ini bagi yang suka pedas ya. iya, Variannya pedas. cuma satu ya. Pedasnya Iya. ini aja ya. Sekarang kita baru satu. Kita Oke. mau pedasnya nggak terlalu, Ya, masih bisa dimakan. bisa dinikmati banyak orang. Iya, ya. Dan Oke. nggak pedasnya nggak terlalu juga. Oh, Oke, yang ini nih, oke. Ini si apa tomat. nih? Ini Ya, tomat, madu kedua. tomato Yes. paste. Jadi ini kan kalau udah dapat yang kedua itu madunya kayak gini kan. Udah nggak sepedas yang pertama kata-katanya. Nah, udah. Asam ya? Udah. Ya. Jadi ini kan kalau Kang bikin masakan, Ya. tinggal dicampur. Ya. Nah, kalau bikin kayak pizza, tinggal pakai ini aja udah bagus nih. Nah. Ya? Oke, ini rasanya juga asamnya pas, nggak terlalu asam banget ya. Ya, Ada manisnya juga, jadi bisa diolah macam-macam kayaknya. ya. Adakah Kang disuruh ngomong gitu? Enggak, saya nggak disuruh. Cuman kayaknya naluri marketing saya keluar. Ya. Nun. Oke, no. Oke. Sama Suna. Ya. Sama Suna. Ya. Ya. Terus apa lagi nih? Bawa apa lagi? Ini kecap. Ini yang madu ketiga tadi. Oke, madu kedua. Itu Jadi madu kalau pertama, Kang madu kedua, udah madu ketiga. bisa sampai ke sini berarti nikmat bermadu itu memang manis. Benar. Madu Ya. yang ketiga itu memang kadang-kadang Memang sekali manis. ya. Iya. Nikmat bermadu itu memang manis. Nah, coba. Ini kecap kita bikin juga, Kang. Nah, Wah, enak ya kecapnya ya. ya, ini memang kita bikin sendiri. Nah, Ini kayaknya untuk nasi goreng, hmm, untuk sate cocok ya. iya. Jadi kita nggak usah menambahkan seasoning yang banyak lagi. Iya, karena udah ada Nah. asam manisnya juga. Jadi kita mau mendidik masyarakat itu supaya tidak terlalu banyak micin. Dengan seasoning yang kayak gini, simple. Ya. Siap ya? Siap. Jadi tiga-tiga nih, Kang. Tiga-tiganya aja. Alright, Ya, mantul. karton lainnya mana nanti? Nyusul, dikirim Hah? nanti. Masih jauh. Panas. Siap. Ini nggak dikasih air atau apa, Kang? Ada nanti air ya. Ya Bakal udah, kita kasih udah. air ya. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Oke. Nah, karena sanggup membantu UMKM. UMKM betul sekali.
Punten ya. Punten mangga. Ya. Atur nuhun. Ya. Atur nuhun. Nuhun ya Kang. Halo guys, kembali lagi bersama gua Lord Adi di podcast Suka Terbabas. Suka terbabas. Jadi hari ini Bahasa kita apa ini Tata? bersama adik Yogi. Ada. Dan kakak Adi. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah, Pep. Oke, jadi Yogi ini salah seorang yang paling dekat juga di gua di MasterChef ya. Dekat banget lah. Nah, mungkin karena umurnya dekat. Umurnya Nah, dekat. jadi mungkin secara sosialitasnya pun dekat juga. Jadi gua mau nanya nih, sekarang ngapain aja sih? Sekarang ya sibuk di dapur aja. Tetap Sibuk sibuk, di di dapur? dapur. Dapur Oh, sana handle ada. Iya. Restoran. Handle beberapa resto lah. Beberapa ya? Ada lah beberapa resto. Wah, Gitu. kalau satu kan satu, ini Satu. beberapa tuh. Ada beberapa. Berarti resto. lebih dari satu ya? Ya. Karena ada dua beberapa, berarti lebih dari dua dong? Ya, ada. Bisa jadi lebih dari dua. Bisa jadi ya, masih Iya. dirahasiakan. Ya di resto sama di catering lah sekarang. Nah, jadi kalau kita flashback ya, jadi Yogi ini kan dulu bagi gua dia lumayan bagus sih masaknya, tekniknya kan, tapi mirip gua. Nah, konsep masakannya semua mirip-mirip gua ya. Mungkin dari taste dan eksekusinya agak berbeda. Konsep masih sama ya. Konsep sama, asal Nah. cemplung ya. Nah, cuma mungkin kelemahan dia ada agak ini sih. Kita Nervous. panggil nervous breakdown. Nervous. Jadi dia kalau masak itu bergetar. tremor. Jadi kalau dia lihat jurnal lalu aja dia. Iya. Nah, jadi kalau gua tremor ya. di belakang itu kan gua pasti ambil sempatkan waktu tuh lihat tuh kalau juri lalu kan dia udah gini nih. Sampai Aduh. kaki tuh gini tuh. Nah, gua pun cakap ini orang ada penyakit itu apaan sih? Nervous. Ternyata ada masalah nervous ya. Nervous. Ya. Nah, sampai keringat dia ya udahlah kan. Ya kan keringatnya kelihatan lagi ya. Keringat jagung gitu. Nah, tapi memang inilah banyak lah bisa suka Ya. duka kita di MCI kan. Ya. Teman smoking ya. Teman smoking. Nah. Karena kita yang paling tua dan berkeluarga di sana. Iya. Jadi ya kita saling ngobrolnya paling nyambung. Iya. Ngobrolnya dapur lagi ya. Iya. Dapur rumah tapi. Tapi dia yang salah satu hal yang paling gua nggak bisa lupakan. Kalau kita kan di waktu di karantina, kalau gua kan nggak pernah belajar apa-apa ya, cuma duduk tidur, makan, nonton TV pun jarang ya. Nah, jadi kalau dia ini kan Apa? Gak belajar juga sama. belajar, Wah, belajar apa? Gak belajar. food training, food testing, Oh. sampai satu hari itu sampai terbakar hotel. Alarm hotel hidup. Karena Aduh, cakap ini orang tua apaan sih? Kan Iya. udah masuk galeri mau belajar lagi. untung gak didenda tuh. Dendanya 1 juta tuh. Jadi adalah beberapa geng yang suka belajar ya. Kalau gua kan tipe-tipe yang nggak suka belajar sih kan. Memang Gue bukan belajar, cuma ngisi waktu aja itu Nah. daripada jenuh gitu kan. nah, ya udahlah nggak usah inilah semua orang tahu fakta. Oke, jadi yang itu mungkin di galeri lah kan. Nah, yang paling berkesan itu mungkin dua itu ya. Ya, Yang paling gue ingat lah kan. Almost. Jadi Yogi ini memang agak ini sih. Karena- Agak ada panic breakdown gitu sih ya. ya, Hah? ya lebih ke Jadi dia nggak biasa di chef-chef yang ganas-ganas. Kalau gue kan chef-chef ganas itu udah level-level Gordon Ramsay sih. kayak Ya. kaget karena kita di depan kamera sih sebenarnya. Nah, bayang kan kamera kita ada berapa? Ada Hmm. 10 kali kamera yang nyorot kita kan di sini. Tapi gue mau nanya nih, sebelum lu masuk chef dulu sebagai apa? Gua kalau awal karir itu emang di restoran Jepang. Awal Oh. karir tuh tahun 99 2001 tuh gua udah di dapur profesional. Cuman Itu emang kuliah udah, dulu? sambil kuliah, Oh, sambil Kuliah kuliah jurusan apa tuh? manajemen, Manajemen. ekonomi. Oke, ekonomi manajemen. Cuman postpone, ada panggilan kerja di Jakarta, langsung masuk di restoran Jepang. Berawal dari dishwash, dari Wah. steward, segala Hmm. macam, merangkak sampai terakhir ya di restoran Jepang juga. Jadi semua sejarah chef itu berawal dari steward ya? Oh iya, pasti. Gua satu-satunya orang yang nggak berawal dari steward. Jadi kita udah gak biasa tuh megang mop itu udah gak biasa, udah biasa. Enggak, maksudnya cuci kitchen itu memang. Iya. Tapi yang berawal dari steward itu mungkin enggak ya. Karena waktu gua di Malaysia itu kan banyak orang Bangladesh, jadi persaingannya berat. Nah, jadi ya
Tapi kan tetap biasanya harus dulu steward lah. Enggak, jadi gue banyak masuk kafe-kafe yang kecil-kecil sih. Nah, jadi oke. memang enggak steward kedai roti. Jadi paling ya bikin sandwich gitu. Langsung. Jadi mungkin nasibnya berbeda lah. Ya biasanya kayak gitu kan, kita dari steward kita bisa jadi helper, ya bisa setahun tuh kita kerjanya cuma masak nasi, kalau nggak motong sayuran ya kayak gitu doang udah. Oke. Tapi berawal dari situ lah. Oh, lepas restoran Jepang? Restoran Jepang bikin usaha kuliner sendiri, baru dipanggil sama master chef gitu. Berarti berapa lama tuh restoran Jepang? 99, 2000? Pokoknya terakhir aku di Jakarta di 2016 tuh di operation di ada salah satu restoran Jepang di Jakarta. Oh, pernah buka restoran juga? Bukan kerja di restoran Jepang. Ya, selepas itu buka restoran? Buka, selepas itu buka usaha kuliner. Aku kan bikin produk yogurt. Oh, yogurt. Ada terus ada makanan tradisional. Kuyo ya? Ya kuyo, sempat bikin restoran. Tapi kuyo tuh memang enak sih kan. Kita pernah coba juga kan. Jadi gua mungkin salah seorang yang sering nggak mampu beli kuyo di waktu itu sih. Ya, karena dulu waktu zaman kita di karantina tuh kuyo itu support tim support peserta semua. Hampir seminggu sekali kita dikirim produk kuyo ya dari Bandung. Iya. Untuk melancarkan pencernaan berarti. Iya, tapi gua memang selalu nebeng sih. Dulu masih ada ekstranya, sampel. Iya. Mahal, Lu bantuin jualan juga ya. Dari paling sering dapatkan sampel gua. Mungkin nggak pernah beli ya sekalipun ya. Iya, pasti itu. Nah, fee marketing itu. Nah, itu memang luar biasa sih. Oke, jadi berartinya tahun 2021 lu udah masuk chef? Udah masuk di dapur. Nah, jadi waktu itu maksud lu masuk master chef itu apa? Tunjuk skill? Enggak. Kan 2021 itu zamannya Covid kan. Kita lagi benar-benar nggak ada kerjaan. Gabut aja lah. Gabut iseng-iseng bikin gitu ngedadak ya. Atau alhamdulillah udah emang jalannya seperti itu ya dipanggil gitu. Tapi lu rasa master chef tuh settingan? Settingan alat-alatnya mungkin yang setting. Kalau acaranya gua nggak ngerasa di setting. Dari kan ada peserta dulu namanya Lord Adi itu lu rasa dia patut menang? Hah? Ya. Berkeringat kayaknya ya. Cuman beda warna aja sih. Ya harusnya sih dia bisa. Mungkin Bisa balik lebih cepat. Nggak, dia bisa. Berpotensi harusnya dia. Ya. Karena kan kebanyakan ya, kita tuh peserta kan semuanya hampir rata-rata orang dari luar gitu loh, dari luar ya. Secara rasa segala macam juga emang variatif banget ya gitu. Bagi orang Indonesia ada yang nggak cocok dengan rasa orang luar, ada yang orang luar juga nggak cocok sama Indonesia. Tapi ya itulah keragaman yang ada di galeri. Tapi Lord Adi sendiri sih harusnya bisa ya mewakili selera Nusantara pribumi untuk pribumi, mewakili lidah dan cita rasa Nusantara untuk bisa menang. Jadi lu sampai top berapa ya? Top 12. 12, lumayan jauh juga ya. 12. Tapi waktu itu lu pernah merasa tak yang gue nih seorang pesaingan? Enggak, santai aja gitu, santai gitu. Enggak, maksudnya secara point of view ya, kalau lu lihat cara gua masak, lu rasa ini awal sih iya, awal tuh dia ngeri banget kan, kita namanya bootcamp itu kan dulu ada proses knife skill ya. Kita cepet-cepetan motong kan. Iya. Gitu. Kalau nggak salah tuh di 10 menit itu udah maju ke depan gitu. Orang-orang kita baru motongin beberapa biji dia udah selesai gitu. Sedangkan kita harus motong beberapa macam jenis potongan, ada dice, brunoise dan lain-lain gitu loh. Dan itu kan nggak mudah, ditambah lebih ke ambience-nya yang bikin kita nervous ya, sebenarnya kan gitu, nggak mudah motong-motong. Itu kan 3 kali kan dia maju ke depan ya orang itu. 3 kali. Sebelum ada orang lain. Iya, dia orang yang pertama lolos ke galeri itu dia, karena kita dia cuma diambil 10 peserta yang lolos ya waktu itu ya, gitu. Dan saya yang ke-10, dia yang pertama, saya yang ke-10 dan itu pun untung. Jadi itu knife skill-nya memang kayak ninja gitu ya. Terlalu cepat. Karena bukan cepat sih, cuma cara. Iya, mungkin cara. Dia teknik. punya shortcut lah ya, punya cara singkat untuk bisa motong gitu. Yang tadinya orang tuh harus motong manjang dulu, dia mah bisa langsung main pillar aja lah segala macam, ya itu teknik lah. Mungkin lebih pengalaman di situ lah dia. Ninja. Sorry. Waktu itu semua udah ngeri ya. Ngeri. Wow. Jadi selepas galeri lu ngapain aja? Habis galeri ya kembali lagi ke usaha, ngejalanin usaha sama ya
kurang lebih jarak setahun aku mulai gabung bangun Munca ini sebenarnya. Munca, oke. Jadi Ini Munca kan udah berapa lama nih? 2022 kan kita keluar itu 2021 Oh, berarti udah kan? hampir 2 tahun juga di sini. Hampir 2 tahun di sini. Pas 2 tahun kemarin itu tanggal 10 itu 2 tahunnya Munca di sini. Oh, Gitu. oke. Sepanjang lu berkarya sebagai seorang chef ya, udah berapa tahun? Ya dari 2020 berarti udah hampir 25 tahun ya. Nah, oke. 25 Jadi tahun. kayaknya gue yang paling pendek ya sebagai chef. Gue cuma tahun 99 sampai 2002-2003 ya. Oke, jadi sepanjang pengalaman itu lu rasa siapa chef yang paling berkesan buat lu? Nah, Paling berkesan ya. mungkin dari segi skillnya, mungkin dari segi keganasannya. Nah, Ya kalau kita sih emang dari dulu awal itu kerja di dapur ya karakter chefnya sebenarnya hampir-hampir apa ya keras, rata-rata keras semua gitu. Nah. Apalagi di restoran Jepang ya, di restoran Jepang tuh udah cukup keras ya, cukup keras karena mereka disiplinnya cukup tinggi gitu ya. Jadi di awal-awal dulu waktu pertama masuk ke di dapur profesional udah dapet langsung chef yang keras emang. nah, Tapi ya ya mereka masing-masing punya kerasnya kayak suara ya lempar-lempar itu udah biasa gitu. Kalau misalnya dalam kondisi hektik terus emang benar-benar ada kesalahan ya pen segala macam itu terbang berapa tahun tuh lu bersama dia? 2 tahun 3 tahun gitu. Tapi lu masih masuk galeri, lu masih menggigil ya? Nah itu beda lagi. Gua setahun lah sama chef si almarhum Ricky ya. Itu Yeah. memang chef yang paling kayak Gordon Ramsay dia. Ya. Nah, dia punya ganasnya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tuh kerasa nggak ada chef yang bisa menakutkan gua selain daripada dia. Iya. Dan satu lagi mungkin dia punya ini sih, ada Norman, itu ganas juga. Itu memang ganas-ganas sih, sampai saking emosinya pisau tuh bisa sampai ke leher lu kan gitu. Anjir kan. Ya tapi kita kadang-kadang dulu nemu chef yang kayak gitu. Kita sendiri sekarang pada saat kita di posisi itu gitu loh. Kok kayaknya nggak terlalu perlu juga ya kondisi kayak gitu karena ya kita mungkin punya treatment sendiri ya. Jadi emang karakter chef tuh beda-beda sih. Ada yang lembut-lembut banget ada. Iya. Tapi karena emang situasi di dapur itu yang membuat dia harus begitu gitu loh, Iya. harus keras gitu loh. Karena mungkin dia menjaga reputasi, nama, Iya. dan kualitas makanan. Kualitas Ya. makanan. Jadi sebenarnya gue bersyukur sih kalau gue ketemu chef kayak gitu ya. Karena dia menempa gue itu sampai ya bisa jadi kayak gini sekarang. Betul. Hah? Iya. Kalau Jadi- kayak bukan gue nggak bilang chef yang bisa-bisa aja ya, tapi nggak semua juga orang yang bisa emosi kayak gitu kan. Ya. Jadi emang pada saat kita dulu ngerasa dikerasin sama chef, itu tuh kerasa saat ini gitu. Pada Nah. saat dulu tuh kalau kita punya chef yang berkesan, kita tuh sampai sekarang tuh masih ingat gitu ya. Dan Iya. kita pun bisa memperlakukan itu ke tim-tim kita saat ini gitu. Iya. Kita punya ada kebanggaan sendiri begitu tim kita tuh, oh ini saya diajarin chef ini. Itu punya kebanggaan buat kita. Menurut chef ini kayak gini, itu menjadi kebanggaan sih buat kita bahwa kita bisa menurunkan ilmu dengan baik ke tim kita. Itu sih Ya, sebenarnya. benar-benar. Kan sepanjang lu berkarya ya, mungkin apa ya menu atau resep yang lu rasa memang this is the best lah lu pernah bikin. Sampai sekarang lu masih ingat barang itu ya? Ya pastinya menu yang kemarin bisa buat lolos masuk ke MasterChef sih. Oh, itu. Kebetulan kan dari 2010 itu aku sempat bikin restoran pecel lele ya, tapi pecel lele modern. Oh, lu waktu galeri bikin Bikin sebelum masuk galeri itu apa? lele. Itu di first on cam. Iya, benar. First on cam. Jadi lele dibikin bumbu woku tapi lelenya di fillet gitu, di deconstructed woku gitu loh. Oke. Itu yang membuat aku masuk ke galeri sih. Jadi di fillet lele gitu. Lele di pensir, di grill Waktu gitu. online ini? Ya itu online, waktu online itu. Oh, yang maksudnya on air yang pertama gitu. Oh, yang on air itu aku bagian ini asam padeh. Oh, asam Bikin padeh. back ribs tapi kan asam padeh gitu. Oh, Gitu. pakai ribs ya. Pakai back rib yang Yang besar. agak alot gitu ya. Enggak, iya karena cuman berapa waktunya? Itu Kan juga- 1 jam dikasih. Iya. Enggak alot. Hah? Enggak alot. Ya. Waktu itu ya bebek gue bilang alot sih. Nah, tapi gue waktu itu ya terima aja, ya udahlah. Kita kan masih adaptasi dengan peralatan di sana. Iya, kita kayak bilang you're the man, you're the game. Iya. Ya udahlah, lu bisa ngomong apa aja.
Ya, cuman emang yang bikin juri agak agak terkesan itu emang karena saya bawa tuh bukan short rib gitu, saya bawa tuh iga konro itu lah gitu kan gitu. Dengan waktu cuman sekian lo bisa buat si konro ini juga dagingnya jadi udah nggak alot lagi lah, tapi tidak empuk sekali ya karena waktu gitu loh. Tapi itu yang buat mereka berkesan. Effort dari pembelian itu ya. Ya. Nah. Dia bebek alot ya. Gua mungkin nggak ada kesempatan kayak gitu sih, karena gua nunggu barang yang nggak habis aja gitu. Jadi gua nggak bisa mikir bebek apa gua mau pakai, ayam apa mau pakai. Iya. Pokoknya semua bumbunya itu kombinasi dari semua peserta ya. Iya. Jadi waktu mau masuk galeri itu gua tinggal nunggu nih bahan apa yang ada ya. Gua kayaknya udah pas mau masuk nih kan, masih nunggu nih apa bahan. Apa yang kira-kira sisa ya yang bisa gua pakai ya. Nah, kan kita nggak bisa tahu kan. Iya benar. Jadi kita punya Chevron waktu itu tengok, oh ini ada nih, mau pilih yang mana ya udah. Itu aja sih. Tapi emang nggak deg-degan waktu dulu awal? Hah? Nggak deg-degan juga? Enggak. Karena gue waktu itu bukan apa ya, gue mikir gini aja, win or lose it. Sesimpel itu sih, gue nggak berharap besar juga. Iya. Nah, karena bagi gue pertama kan gue udah nggak ada bahan, kan, udah nggak ada prepare bahan apa-apa. Jadi gue udah nggak bisa berharap besar. Iya. Tapi waktu tim kreatif ngasih tahu lo harus bawa bahan, lo harus bawa pakaian segala macam itu dikasih tahu kan lah pada saat enggak, jadi gue nggak nyangka gue akan masuk sampai sejauh itu sih. Gue pakaian gue untuk 3 hari aja gue bawa. Dia cuma bawa pakaian tuh cuma dua pasang doang, bukan 2 pasang ya, cuma 2 kaos aja kali ya, celananya itu aja itu kalau salah. Kayak pergi singgah cabut gue pikir kan. Ternyata nih 6 bulan lolos ya. Lolos kan? Waduh, duit udah nggak ada, apa udah nggak ada. Ketika aduh parah sih. Dan kayak kita sebelum bootcamp itu kan sebelum first on camp itu kan lama juga nunggu. Lama nunggu. Kayak 1 minggu ya. Minggu ada. Nah, jadi duit memang udah benar-benar habis sih membeli kebutuhan asap gym gua kan. Asap itu, karena gym kalau nggak dikasih asap dia nggak. Untungnya makan semua aman iya, ya. Tapi ya udahlah alhamdulillah. Mungkin apa ya? Iya, terkadang emang yang direncanakan terlalu baik juga belum tentu maksimal hasilnya gitu. Keberuntungan lah waktu itu. Mungkin orang bilang keberuntungan sih. Cuma gue mau nanya nih, kalau lu sekarang ini kan banyak bro, anak-anak muda mau jadi chef, tiba-tiba jadi konten kreator, tiba-tiba mau masuk kitchen jadi chef kan. Apa advice lu kepada mereka ini? Sama kata gue sih sekarang mah banyak yang pengalaman ya sekarang di beberapa restoran dan saya juga mengelola beberapa tim. Sekarang tuh buat anak-anak muda tuh coba tekunin dulu di satu posisi, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk segera pindah-pindah posisi gitu loh. Station gitu. Jadi kalau steward dulu, helper dulu kok, karena itu semuanya ada tahapannya. Kalau sebentar, karena sekarang tuh kadang-kadang belum setahun mereka udah pindah, jabatannya nggak naik-naik gitu loh, dan ilmunya nggak nambah-nambah gitu. Iya. Gitu. Jadi fokus dan konsisten dulu di pekerjaan yang ada gitu, dan karir itu pasti akan ngikutin gitu. Iya. Jadi gua dulu di cold station itu mungkin 1 tahun. Mungkin salad, cuci salad itu kan, belum lagi masak dessert semua ya. Nah, memang lama sih. Iya. Karena itu yang bikin pertama skill lu akan menambah. Oke. Nah, di samping itu kalau lu bisa curi-curi pandang, jadi knowledge lu menambah juga. Betul. Nah, tanpa lu belum menyentuh barang itu, jadi knowledge itu udah ada. Jadi lu tinggal praktikkan ya. Tapi anak sekarang memang baru pegang salad sedikit dirasa mencapai. Mana sih? Pengen pindah lagi cepat. Nah, jadi dia merasa cold station itu satu station yang paling hina ya. Padahal ya maunya di grill, maunya di pasta, hot station, mau di wok. Tapi ya lu butuh skill sih. Itu butuh waktu dan itu proses semuanya. Oke, jadi ingat ya, siapa-siapa yang mau belajar, mau jadi chef, orang nggak bisa jumping gitu sih. Iya. Nikmatin prosesnya. Iya. Percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Yes. Oke, Yogi. Siap. Terima kasih dengan pengalaman ceritanya. Terima kasih juga nih udah mau diundang di podcast apa namanya? Podcastnya apa? Suka Tebabas. Suka Tebabas. Apa tuh? Belum tahu deh, yang lain belum tahu artinya apa. Suka Tebabas. Suka kan memang suka. Oke, suka. Terus? Terbabas itu kayak nabrak sih. Suka. Jadi lu bawa mobil. Suka nabrak.
Suka nabrak dong artinya? Bukan. Ini kan mobil. Nah. Oh, ini. Kan kalau lurus, seharusnya kan lurus. Nah. Atau ambil kiri. Ya. Terus? Jadi kadang-kadang dulu terlebih ambil side. Suka terabas? Mungkin Bukan. suka terabas dong kalau kayak gitu. Nah, ini kan lu bawa mobil nih, Iya. ini kan warna kiri. Seharusnya kan lu di garisan lu. Iya, Jadi ini terus? terlebih sedikit lu ambil. Iya. Terbabas namanya. Oh, terbabas. Nah. Oh. Oke. Nah, terbabas itu melebihi garis. Offside. Iya, Offside. Oh. oke. Offside bukan offside namanya. Hah? Terbabas. Overline. Ya, overline. Gimana lu aja lah. Nah, Oke, terima betul, kasih betul. juga ya. Terima kasih Nah. juga udah undang gua di podcast Terbabas ini. Suka terbabas. Suka Terbabas ini Nah. di Munca. Terbabas itu bahasa Melayu. Jadi memang bahasa ini memang selalu jadi masalah sih. Waktu di galeri itu paling parah sih. Ya, Gua ya. bilang pinggan orang nggak tahu. Hah? Ya. Jadi memang bahasa itu memang susah sih. Waktu Jadi itu. Melayu dia emang agak aneh sih. Antara Indonesia dan Melayunya nggak tahu Melayu bagian mana juga nggak tahu. Oleh bro, Thank you sukses banget. selalu dan semoga Oke, thank you banget. lancar-lancar rezekinya. Amin, Baik. sama-sama lancar Oke. juga, Sep. Sampai kita jumpa lagi in the next episode. Ya.